Bab 559. Apakah kamu masih ingat bahwa kamu memiliki seorang suami? Keesokan paginya, setelah Clayton bangun, Clayton bertanya pada kepala pelayan, kemudian berlari ke pintu kamar Albert. Albert yang datang untuk membuka pintu malah menyapa sambil tersenyum. Pagi, Clayton, ada apa? Dea juga sudah bangun. Dea dan Albert berencana untuk menggosok gigi dan mencuci muka, kemudian baru turun ke lantai bawah untuk sarapan. Kak Clayton, Mommy mengatakan bahwa ini merupakan rumahmu, benarkah? Dea segera turun dari tempat tidur dan berlari ke depan Clayton, kemudian bertanya sambil tersenyum. Clayton melengkungkan bibirnya, kemudian mengangguk. Setelah itu, Clayton menyerahkan selembar kertas kepada Albert. Ibu angkat Albert, aku datang ke sini untuk memanggilmu dan adik Dea untuk sarapan. Terima kasih, Clayton. Aku dan Dea akan turun setelah menggosok gigi dan mencuci muka. Albert mengusap rambut bocah kecil, kemudian berkata sambil tersenyum. Kak Clayton, kamu tunggu aku sebentar, aku akan segera siap. Setelah berkata, Dea menarik tangan mominya. Mommy, cepat menggosok gigi untukku. Aku ingin mengenakan pakaian yang paling indah. Aku sudah memberitahu Kak Clayton bahwa aku juga ingin pergi ke taman kanak-kanak hari ini. Kak Clayton mengatakan bahwa ada banyak anak kecil di taman kanak-kanak. Albert menyuruh Clayton untuk turun ke bawah dulu atau menunggu sebentar. Albert membawa Dea untuk pergi menggosok gigi dan mencuci muka. Clayton memilih untuk menunggu Dea di sini. Beberapa saat kemudian, Dea sudah selesai menggosok gigi dan mencuci muka. Dea menunggu mominya mengenakan pakaian yang indah untuknya. Dua anak kecil yang berpenampilan indah malah bergandengan tangan untuk turun ke bawah. Clayton memberitahu mominya bahwa dirinya sendiri akan membawa Dea pergi ke taman kanak-kanak. Kina malah melihat ke arah Ezra. Jika kamu bisa menjaga adik Dea dengan baik, kamu bisa membawa adik Dea pergi. Jika adik Dea digertak oleh orang, aku akan memukulmu setelah kamu kembali. Ezra berkata dengan nada yang dingin dan tegas. Setelah mendengarkan ini, Clayton segera mengangguk dengan senang. Siapa yang berani menggertak adik Dea, Clayton pasti akan memukul pihak lain hingga berlutut untuk meminta pengampunan. Kedepannya tidak akan datang ke taman kanak-kanak lagi. Albert juga tidak memiliki pendapat apapun. Albert merasa bahwa ini merupakan hal yang baik jika membiarkan Dea menjalani kehidupan taman kanak-kanak terlebih dahulu. Albert hanya memperingatkan Dea bahwa Dea harus mendengar perkataan Kak Clayton setelah pergi ke taman kanak-kanak. Jadi masalah ini diputuskan seperti ini. Setelah selesai sarapan, supir mengantar dua bocah kecil ke taman kanak-kanak. Ezra menelepon kepala taman kanak-kanak, mengatakan bahwa Clayton akan membawa adik perempuannya ke taman kanak-kanak, biar kepala taman kanak-kanak bisa menjaga mereka. Setelah Ezra pergi ke markas untuk bekerja, sekitar pukul 10 pagi, Kina membawa Albert keluar untuk berbelanja. Kina memiliki SIM. Ezra membeli sebuah mobil yang cocok untuk dikendarai oleh wanita untuk Kina beberapa hari yang lalu. Karena tahu bahwa Ezra pulang kerja pada pukul 12 siang, Kina menelepon Ezra pada pukul 11.30, mengatakan bahwa dirinya sendiri dan Albert akan keluar untuk berbelanja dan makan di luar. Kemudian menyuruh Ezra makan siang sendiri. Makan siang dengan Kina merupakan hal yang paling disukai oleh Ezra, karena tidak ada Clayton di sebelah mereka. Ini merupakan satu-satunya waktu untuk berduaan. Begitu mendengar Kina menyuruh dirinya sendiri makan siang di markas, Ezra merasa sedikit lesu. Tapi begitu teringat bahwa Albert merupakan sahabatnya Kina, Kina juga pernah mengatakan bahwa hubungan mereka berdua sangat baik, jadi bisa dimengerti bahwa Kina ingin membawa Albert untuk berjalan-jalan di kota Zaun. Kemudian, pada hari pertama, Ezra mencoba mengertinya. Keesokan harinya, Kina dan Albert tetap berbelanja. Ezra juga mengerti, bagaimanapun juga kota Zaun sangat besar, jadi tidak akan selesai untuk mengelilinginya selama sehari. Pada hari ketiga, Ezra merasa bahwa ini seharusnya merupakan hari terakhir. Pada hari keempat, Ezra mulai merasa lesu, tidak apa-apa jika merebut istrinya di pagi hari.
Tapi Albert sama sekali tidak melepaskan Kina di malam hari. Ezra tidak mengerti dengan dua wanita ini. Apa yang bisa dibicarakan oleh mereka? Seolah-olah ada topik yang tak ada habisnya untuk dibicarakan, dan ada tempat yang tak ada habisnya untuk dikunjungi. Malam ini, Ezra menyelesaikan pekerjaannya di ruang kerja. Begitu kembali ke kamar, Ezra tidak melihat Kina. Ini sudah ditebak oleh Ezra. Kemudian di malam kelima, Ezra malah mengetuk pintu kamar tamu yang ada di sebelah. Dia mengikuti Clayton pergi ke taman kanak-kanak setiap hari. Albert dan Kina yang tidak perlu membawa anak seperti seekor kuda liar yang menolak untuk dikekang. Kina dan Albert sudah bermain gila. Albert tidak tidur nyenyak seperti Kina. Begitu mendengar suara ketukan pintu, Albert sudah tahu siapa itu tanpa menebaknya. Albert mendorong Kina. Kina, cepat pergi membuka pintu. Kina sangat lelah. Apalagi selimut ini sangat hangat. Kina sama sekali tidak mau bangkit. Tidak mau, kamu pergi saja. Kina yang dibangunkan malah membalikkan badan dan menarik selimut untuk menutupi kepalanya. Orang yang mengetuk pintu adalah suamimu, cepat pergi. Albert memejamkan mata. Albert menjulurkan cakarnya ke ketiak Kina, kemudian menggaruknya. Kina yang takut geli segera meminta pengampunan, kemudian turun dari tempat tidur dan membuka pintu dengan penampilan sedikit lesu. Ada apa? Kina menatap pria yang berdiri di depan pintu dengan mata sedikit menyipit. Kina baru saja tertidur, tapi malah dibangunkan. Ezra mengulurkan tangan dan menarik Kina keluar dari kamar tamu, kemudian juga menutup pintu. Apakah kamu masih ingat bahwa kamu memiliki seorang suami? Ezra berkata dengan nada yang sedikit marah. Ezra harus datang untuk mencari Kina setiap malam. Kalau tidak, Ezra akan ditinggalkan sendirian di kamar yang kosong. Kina malah keluar untuk berjalan-jalan di pagi hari. Ezra sudah tidak makan siang bersama dengan Kina selama beberapa hari. Ezra, gendong aku kembali ke kamar untuk tidur. Tubuh Kina yang lembut bersandar di tubuh Ezra. Kina memejamkan matanya. Kina sudah bermain gila di pagi hari. Sekarang Kina bisa tidur dalam posisi berdiri. Ezra merasa tidak berdaya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ezra membungkukkan badan dan menggendong Kina kembali ke kamar mereka. Jangan menyentuhku. Kina memejamkan mata dan mendorong bahu Ezra dengan tidak berdaya. Coba kamu menghitungnya. Berapa hari kamu sudah mengabaikanku? Ezra memindahkan bibirnya ke leher Kina yang putih. Ezra berkata dengan nada yang marah. Haid Kina baru saja habis 2 hari yang lalu. Ezra sudah menahan selama 2 hari. Ezra tidak bisa bertahan lagi malam ini. Api di dalam tubuh Kina menjadi bangkit setelah digoda oleh Ezra seperti ini. Kina merasa panas dan tidak nyaman, tapi Kina malah tidak mempunyai tenaga untuk menghadapinya. Malam ini, jangan, aku sangat lelah. Kina memalingkan wajahnya ke samping. Kina sedikit sesak napas, tapi ini membuat Ezra lebih mudah untuk mencium bagian paling sensitif yang ada di bawah telinga Kina. Kamu berbaring dan tidak perlu bergerak, aku yang akan bergerak. Ezra berkata di sebelah telinga Kina dengan nada yang dalam, seksi dan juga penuh godaan. Kina berada dalam keadaan linglung. Kina hanya mendengar perkataan berbaring dan tidak perlu bergerak, jadi Kina mengangguk dengan bingung, kemudian membiarkan Ezra yang brutal bertindak padanya dengan sembrono. Beberapa saat kemudian, Kina yang dibujuk untuk mengganti gaya mereka, lalu mengutuk dengan marah, Ezra, kamu merupakan pembohong, jelas kamu mengatakan bahwa aku tidak perlu bergerak. Oke, kalau begitu kamu sudah bisa berbaring, aku yang akan bergerak. Ezra merasa bahwa kekuatan fisik Kina sudah mencapai batas. Ezra menyuruh Kina untuk berbaring. Ezra terus bergerak dengan cepat. Ezra merasa bahwa perasaan di mana mereka berdua berhubungan seks saat Kina tertidur sama sekali berbeda saat Kina bangun. Tapi Ezra sangat menyukai kedua keadaan ini. Kina merasa bahwa saat dirinya berhubungan seks dengan Ezra, ia seperti sebuah pancake. Setelah bercinta dalam waktu yang lama, Ezra akan membalikkan tubuh Kina dan bergerak di atasnya. Seolah-olah jika tubuhnya tidak dibalik, dia akan seperti pancake yang gosong. Setelah selesai membolak-baliknya,
Ezra sudah memakannya dengan puas. Ezra baru melepaskan Kina. Bab 560, Kedatangan Vito. Dea dan Clayton pergi ke taman kanak-kanak selama seminggu. Dea merasa bahwa taman kanak-kanak merupakan sesuatu yang baru dan menyenangkan. Ezra berpikir bahwa Dea sudah datang ke kota Zaun selama beberapa hari. Setiap harinya Dea mengikuti putranya ke taman kanak-kanak, sehingga masih belum mengelilingi kota Zaun. Jadi Ezra menelepon ke rumah Okto, mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak kembali ke kota Leicester minggu ini. Ezra ingin membawa Dea dan Clayton mengelilingi kota Zaun. Begitu mendengar kabar ini, orang pertama yang merasa tidak tenang adalah Vito. Vito terus menantikannya, akhirnya menantikan hari Jumat, tapi abang keduanya malah mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak berencana untuk kembali minggu ini. Itu berarti bahwa Vito tidak bisa melihat Deanya untuk sementara waktu. Jika ini bisa bertahan, apalagi yang tidak bisa. Jadi, begitu pulang kerja, Vito langsung mengendarai helikopter untuk pergi ke kota Zaun. Begitu tiba di kota Zaun, saat datang ke rumah Ezra dan Kina, mereka baru saja selesai makan, bahkan peralatan makan sudah dibersihkan oleh pelayan. "Kenapa kamu datang ke sini?" Ezra menyilangkan sepasang kakinya dan duduk di sofa dengan posisi yang elegan. Ezra menatap Vito yang berjalan masuk dari luar dengan tatapan dingin. "Karena ingin datang ke sini." Saat menjawab pertanyaan ini, suara Vito terdengar sedikit lesu. Jika bukan karena abang keduanya menyuruh Dea dan calon istrinya untuk tinggal di kota Zaun, bagaimana mungkin Vito akan datang ke sini? Awalnya Dea sedang bermain dengan Clayton di sofa yang lain, tapi begitu melihat Vito, Dea segera berteriak dengan keras, "Daddy, kamu sudah datang ya?" Kemudian Dea segera melompat dari sofa dan berlari ke arah Vito. "Daddy sudah datang untuk menjemput Dea. Apakah Dea merindukan Daddy?" Vito memeluk Dea sambil tersenyum. Pipi Vito menggosok-gosok pipi Dea yang lembut. Tidak bertemu selama beberapa hari, Vito sangat merindukan anaknya dan calon istrinya. "Dea sudah merindukan Daddy." Dea merangkul leher Vito. Dea berkata sambil tersenyum bahagia seperti mempersembahkan harta karun, "Daddy, paman kedua membawa Dea dan Kak Clayton pergi ke markas sore ini. Abang-abang yang ada di dalam markas terlihat sangat ganteng dan juga hebat. Mereka memiliki senjata dan juga mobil besar." Kemudian, Dea memberitahukan hal-hal menarik hari ini kepada Vito dengan nada yang kagum. Setelah mendengarkan ini, Vito merasa sedikit lesu. Vito tidak ingin melihat Dea mengagumi orang lain, bahkan abang keduanya juga tidak bisa. Vito tahu bahwa Dea mengikuti keponakannya pergi ke taman kanak-kanak beberapa hari ini. Vito langsung mengalihkan topik pembicaraan. Vito menanyakan masalah tentang taman kanak-kanak kepada Dea. Meskipun melakukan panggilan video setiap malam, tapi putrinya akan memberitahukan masalah yang terjadi pada hari itu kepada Vito. "Daddy, hari ini, ada dua abang di taman kanak-kanak menyuruhku untuk pergi ke rumah mereka. Mengatakan bahwa rumah mereka sangat menarik dan juga ada makanan yang lezat. Tapi aku tidak tahu aku harus bermain dengan abang yang mana. Jadi aku mengatakan bahwa aku akan pergi ke rumah yang hebat. Kemudian mereka langsung berkelahi. Kenapa mereka harus berkelahi?" Dea mengedipkan mata, wajah penuh dengan ekspresi bingung. Dea tidak suka bermain dengan anak laki-laki yang berkelahi. Setelah mendengarkan ini, ekspresi wajah Vito menjadi buruk. Ternyata ada orang yang berani mendambakan Deanya, kemudian merupakan bocah kecil yang masih tercium bau ASI. Setelah menenangkan diri, Vito membujuk dengan nada yang lembut. "Dea, jangan bermain dengan abang yang lain. Apakah sudah tahu? Dea hanya bisa bermain dengan Kak Clayton. Anak yang berkelahi merupakan anak yang jahat, kemudian juga akan menculik Dea. Saat itu, Dea tidak bisa melihat Daddy dan Mommy lagi." Dea ditipu hingga merasa bingung. Dea menoleh dan melirik Clayton sekilas. Dea melihat Clayton juga mengangguk. "Daddy, aku tidak akan bermain dengan mereka lagi." Begitu melihat putrinya berjanji dengan wajah penuh ekspresi serius, Vito baru menghela napas lega.
Vito berpikir di dalam hati, siapa yang berani mendambakan Dea-nya, Vito pasti akan mematahkan kaki pihak lain. Ezra tahu bahwa adik ketiganya akan tinggal di rumah mereka malam ini dan juga minggu ini. Ezra langsung memerintah pelayan untuk membersihkan satu kamar tamu. Vito juga tidak bersikap sopan. Begitu pulang kerja, Vito sama sekali tidak makan malam. Vito langsung datang ke kota Zaun. Oleh karena itu, Vito memerintah juru masak membuat makanan untuknya. Vito, Ezra, Kina, Albert, Dea dan Clayton berkumpul di ruang tamu. Bisa dikatakan bahwa adegan seperti ini sangat langka. Beberapa orang mengobrol hingga sangat malam. Dua bocah sudah tidur dengan nyenyak, sekarang baru kembali ke kamar masing-masing. Keesokan harinya, Vito tahu bahwa Albert tinggal di kota Zaun karena ingin membawa Dea untuk bermain-main. Vito langsung menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan. Vito juga tidak peduli apakah Albert setuju atau tidak. Vito ingin menjadi supir untuk Albert dan Dea, serta membantu mereka untuk mengambil barang. Berapa lama kamu ingin tinggal di kota Zaun? Vito menyetir mobil sambil bertanya pada wanita yang duduk di kursi belakang. Aku masih belum memikirkannya, kota Zaun cukup menarik. Albert menjawab dengan nada yang acuh tak acuh. Ini membuat orang tidak bisa menebak pemikirannya yang sebenarnya. Apa yang menarik di kota Zaun? Vito yang menyetir mobil malah mendengus, kemudian berkata dengan nada yang menjilat, setelah aku memiliki cuti tahunan, aku akan membawamu dan Dea pergi ke luar negeri untuk bermain, oke? Aku ingat bahwa kamu suka bunga sakura, kita pergi ke Jepang saja. Vito juga tahu bahwa Albert suka bunga sakura. Albert melirik Vito sekilas. Albert menekan suasana hati yang asing di dalam hatinya. Bawa mobil dengan fokus, kata Albert. Albert tidak menolak. Itu berarti bahwa Albert sudah setuju. Vito memikirkannya seperti ini. Saat itu, bahkan jika Albert tidak ingin menepati janji, Vito juga tidak akan mengizinkannya. Setelah berpikir seperti ini, suasana hati Vito tiba-tiba menjadi sedikit baik. Vito juga tanpa sadar menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasanya digunakan untuk membujuk Dea untuk tidur. Dedi, Dea tidak perlu tidur sekarang, kenapa kamu bernyanyi? Dea duduk di kursi pengaman anak yang ada di sebelah mominya. Dea bertanya dengan wajah penuh ekspresi bingung. Dedimu merupakan orang yang bodoh. Albert mengejek terlebih dahulu. Albert juga tidak mengerti kenapa pria ini tiba-tiba merasa senang. Vito sama sekali tidak keberatan jika Albert mengatakan bahwa dirinya sendiri merupakan orang yang bodoh. Dea, apakah suara Dedi terdengar bagus saat bernyanyi? Bagus, lebih bagus dari Momi, Dea langsung memuji. Setelah mendengar putrinya terus merendahkannya, Albert merasa tidak senang. Dea, jangan berbicara saat duduk di dalam mobil. Kenapa tidak bisa bicara? Saat aku dan Kak Clayton duduk mobil untuk pergi ke taman kanak-kanak, kami bisa bicara di dalam mobil. Dea mengerutkan kening dengan wajah penuh ekspresi bingung. Momimu sudah marah, jadi kamu tidak bisa bicara. Vito menahan senyuman untuk berbicara dengan putrinya. Kemudian Vito bertanya pada Albert. Dea mengatakan bahwa suaraku terdengar bagus saat bernyanyi. Bagaimana menurutmu? Albert menyerang dengan nada yang dingin. Orang lain bernyanyi untuk menghasilkan uang, kamu bernyanyi untuk menimbulkan gangguan. Kedepannya jangan bernyanyi lagi. Suara pria ini terdengar sangat bagus, tidak peduli berbicara atau bernyanyi. Suara pria ini terdengar seperti suara alami. Hanya saja Albert tidak ingin mengatakan perkataan yang sebenarnya, agar Vito tidak merasa bangga setelah mendengarnya. Aku bernyanyi untuk menimbulkan gangguan. Apakah itu berarti bahwa suaraku sangat bagus hingga menggoda jiwamu? Vito sama sekali tidak marah. Vito berkata sambil tersenyum polos. Vito, apakah kamu pernah mendengar perkataan yang seperti ini? Albert tiba-tiba bertanya. Perkataan apa? Vito melirik Albert melalui kaca spion dengan tatapan penasaran. Menggoda dengan paksa akan menyebabkan kematian. Albert mendengus. Vito memilih untuk mengabaikan perkataan Albert. Apa yang baru saja kamu katakan?
Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Jika bukan karena Vito sedang menyetir mobil, nyawa Albert dan Dea ada di tangan Vito. Albert benar-benar ingin menendang pria yang berpura-pura bodoh ini. Albert mengerutkan bibirnya dan tidak ingin berbicara dengan Vito lagi.